Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMP Negeri 2 Karangpucung. Kami datang lagi dengan narasumber yang berbeda tentunya, masih dengan siswa SMP Negeri 2 Karangpucung dengan Mbak Hada Nur Hanifah. Ya. Iya. Dipanggilnya siapa Mbak? Hada. Hada dari kelas 8G. Ya. Mbak Hada ini katanya ini aktif di organisasi di sekolah loh. Ya. Aktif apa Mbak di sekolah Mbak? Ikut organisasi OSIS. Jadi pengurus OSIS ya? Iya. Ya, jadi pengurus OSIS. Nih kita hari ini mau ngobrol tentang PPDB selama pandemi, di tengah pandemi ya. Nah, Mbak Hada sebagai siswa di SMP Negeri Karangpucung ini tahu nggak tentang PPDB di era pandemi ini? Ya, PPDB di era pandemi ini dilakukan secara online. Secara online. Itu gimana Mbak sistemnya nanti? Sistemnya nanti anak atau peserta didik baru bisa mendaftar melalui situs online yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Sudah ada ini ya, udah ada banner yang menerangkan bahwa sekolah ini melakukan pendaftaran secara online. Nanti di situ ada situsnya juga ya. Bisa dilihat di Instagram juga ya, ada Facebook juga. Terus Mbak, ini kan selama pandemi ini ya, itu pandemi ini ternyata tuh secara tidak langsung merubah tatanan kehidupan manusia dari yang tadinya itu serba offline, daftar sekolah di sekolah langsung, datang sekolah langsung, tapi ketika ada pandemi ini kemudian menjadi online ya. Terus banyak nih permasalahan yang ada di masyarakat, misal orang tua, wali, siswa, calon siswa baru itu kan tidak sedikit yang kurang paham tentang IT ya Mbak. Itu dan kemudian pendaftaran SMP itu ternyata online. Itu ketika ada permasalahan seperti itu gimana Mbak kira-kira solusinya? Ya, menurut saya yang zaman sekarang itu anak-anaknya itu lebih cakap teknologi dibanding orang tuanya. Jadi meskipun orang tuanya itu nggak bisa mendaftarkan anaknya, tapi anaknya itu bisa mendaftar sendiri. Ya betul juga, sebenarnya anak-anak itu sebetulnya lebih cakap teknologi daripada orang tuanya. Tetapi ada masalah lagi, misal anak itu perangkatnya yang kurang mendukung Mbak. Itu gimana tuh kalau kayak gitu? Mungkin mereka bisa pinjam ke tetangga atau kerabat dekat gitu yang perangkatnya lebih lengkap. Bisa, oh iya juga ya, bisa pinjam ke saudara, bisa ke tetangga. Terus ini Mbak, kalau saya lihat-lihat nih di sini, iya memang bisa pinjam ke saudara, tapi di sini kan pedesaan ya Mbak. Nah kalau pedesaan itu kadang ini sinyalnya biasanya tuh, ya kan? Sinyal. Itu gimana tuh solusinya kalau ada kayak gitu, permasalahan gitu? Mungkin enggak sih, anak-anak itu bisa langsung daftar ke sekolah. Ya dibantu para guru yang ada di sini. Tetap online tapi dibantu oleh guru di sekolah. Iya. Ya. Terus nih ngomong-ngomong tentang pandemi ya Mbak, semenjak kasus pertama di Indonesia itu ada kasus positif COVID, kemudian semenjak bulan Maret, akhir Maret atau awal April itu pemerintah menetapkan kebijakan bahwa sekolah itu online atau daring. Berarti sampai detik ini, sampai hari ini berarti udah lebih dari 1 tahun ya Mbak Hada juga merasakan hal tersebut. Lah Mbak Hada, yang Mbak Hada rasakan sebagai siswa yang merasakan dampak itu ya, dampak sekolah daring itu, apa sih perbedaannya? Ada nggak sih perbedaan yang Mbak Hada rasakan perbedaan antara sekolah sebelum pandemi dan sekolah yang sekarang, yang dalam masa pandemi dengan daring? Iya, yang kalau sebelum pandemi itu kan kita belajarnya itu lingkupnya itu di dalam kelas terus gitu. Tapi kalau
ada pandemi sekarang kan bisa di luar ruangan, bisa sambil anak-anak itu sukanya rebahan Ah, zaman iya, sekarang. sambil rebahan, bisa Iya. sambil belajar tapi sambil rebahan di rumah. Iya. Terus juga pasti anak-anak sekarang itu senang karena dapat kuota bantuan dari pemerintah. Dan bantuan kuota gratis itu ya. Iya. Iya. Terus juga ada rasa sedihnya juga sih, soalnya kan suka rada bosan, jenuh gitu kalau sekolah di rumah. Tapi Terus kadang ini nggak sih Mbak, maksudnya kayak nggak paham kalau nggak dijelaskan secara langsung kayak gitu. iya suka ada yang kayak gitu, tapi guru-guru kita itu apa ya, perhatian banget gitu Oh, sama iya. kita muridnya. Jadi kita juga kayak ngerasa harus bisa, jangan sampai mengecewakan guru-guru gitu. Walaupun ada jenuh tapi harus tetap semangat ya, Iya, supaya semangat. tidak mengecewakan. Terus kalau disuruh milih tadi kan ada walaupun daring ada seneng dan ada nggak seneng. Iya. Lah kalau disuruh milih nih Mbak, disuruh milih Mbak Hada lebih milih sekolah sebelum pandemi yang tatap muka secara langsung di sekolah atau yang sekarang yang Iya, daring? pilih yang sebelum pandemi sih, yang tatap muka. Iya. Itu kenapa kok lebih milih itu? Apa karena ada sesuatu yang bisa dikerjakan sebelum pandemi tapi sekarang tidak bisa gitu apa gimana? Iya ada, kan dulu itu setiap tahunnya itu ada karnaval. Oh iya, karnaval. Terus juga setiap kelas meeting itu OSIS itu ngadain acara-acara futsal antar kelas. Kelas meeting gitu ya? Iya, jadi seru gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa berkerumun, jadi nggak ada lagi. Karena pandemi tidak bisa berkerumun, akhirnya acara-acara yang sebelum pandemi itu asik ya Mbak sebenarnya Iya, ya acaranya asik. ya, karena mengumpulkan banyak orang. Karnaval kan seru ya, tapi setelah pandemi tidak bisa melaksanakan itu, jadi sedih ya Mbak. Iya. Terus nih sebelum kita tutup ya, Mbak Hada mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat adik-adik nih, khususnya adik-adik kelas 6 yang mau mendaftar di SMP Negeri 2 Karangpucung. Nah, setelah menonton podcast kita hari ini tuh apa yang Mbak Hada ingin harapkan? Ya, semoga SMP Negeri 2 Karangpucung itu bisa lebih terkenal gitu, dikenal banyak orang. Terus juga mereka itu nggak sekedar masuk sekolah, ya supaya adik-adik juga tahu kalau SMP Negeri 2 Karangpucung itu punya banyak prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Terus juga lebih mengenalkan SMP Negeri 2 Karangpucung itu ke masyarakat luas gitu. Sekian untuk podcast kita hari ini ya Mbak. Terima kasih Mbak Hada sudah Ya, berkenan sama-sama. hadir. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.